Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pada video kali ini saya ingin memberikan sebuah informasi mengenai pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 dan mekanisme pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan, dan yang terakhir untuk jabatan fungsional teknis. Nah, untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 ini saya tidak bahas karena sudah ada terbitnya dan Bapak Ibu sudah tahu. Dan di video kali ini saya ingin membahas mengenai mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Langsung saja kita ke poin ke-1, yaitu pelamar yang dapat melamar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022 terdiri dari dua syarat, yaitu X THK 2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pada Badan Kepegawaian Negara, atau yang kedua ini yang terdaftar dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SISDA-MK Kementerian Kesehatan. Dan nunggu ini ya Bapak Ibu ya, nunggu data dari kesehatan ini, makanya pendaftaran belum dibuka juga karena menunggu semua data ini valid atau semua lengkap di BKN. Yang kedua yaitu jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi atau STR terlampir pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisah dari kementerian. Poin ketiga, jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan surat tanda registrasi tersebut adalah administrasi kesehatan dan entomologi kesehatan. Keempat, pelamar sebagaimana Diklum ke-1 wajib memiliki pengalaman dan ketentuan sebagai berikut. A. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana Diklum ke-2 wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 3 tahun untuk jenjang muda, 5 tahun untuk jenjang madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Yang B, bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana Diktum ketiga wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja 3 tahun untuk jenjang terampil pertama dan 5 tahun untuk jenjang muda dan madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Poin yang kelima, masa kerja pelaksanaan sebagaimana Diktum keempat dibuktikan dengan surat keterangan ditandatangani oleh: yang pertama, Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas. Yang kedua, Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman di rumah sakit. Yang ketiga, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama. Yang keempat, Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Administrator, atau yang terakhir, Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta atau swadaya non pemerintah atau yayasan. Keenam, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan terdiri dari 2 tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural dan wawancara. Ke-7 dan ke-8 silakan Bapak Ibu baca sendiri. 9, 10, 11, 12. Nah,
Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu. Jadi surat keputusan ini pada tanggal 20 Oktober tahun 2022. Abdullah Anwar Anas. Nah, jadi ini yang terbaru untuk mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Untuk linknya silahkan Bapak Ibu download, nanti saya kasih di deskripsi dan di kolom komentar untuk Bapak Ibu lebih membaca sendiri secara lengkapnya, nanti saya share. Yang kedua, pembahasan kita mengenai jabatan fungsional, yaitu persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambah nilai seleksi kompetensi teknik dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis. Yang pertama yang kita bahas Bapak Ibu, yaitu yang pertama, setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3 wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. Yang pertama, paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Oke, bentar Bapak Ibu ya. Untuk kedua, paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar, yaitu jenjang ahli muda. Dan yang 5 tahun di bidang kerja relevan jabatan fungsional dilamar ahli madya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan masuk ke bagian yang mana. Yang kedua, persyaratan pengalaman sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama dibuktikan dengan surat keterangan yang ditangani oleh paling rendah jabatan pemimpin tinggi pertama bagi pelamar pada instansi pemerintah. Paling rendah atau paling rendah direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar memiliki pengalaman kerja perusahaan swasta, non pemerintah atau yayasan. Yang ketiga, selain persyaratan sebagaimana diatur dalam diktum pertama, dalam pengadaan P3K terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambah nilai seleksi kompetensi teknis. Yang keempat, daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambah dan sertifikat kompetensi sebagai nilai tambahan seleksi kompetensi sebagaimana yang pada Kontum 3 terlampir pada merupakan terpisah dari keputusan Menteri. Yang kelima, keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi tahun 981 tahun 2001 tentang persyaratan, sertifikat, dan seleksi kompetensi teknik tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja dinyatakan tidak berlaku. Yang keenam, keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada awalnya ditentukan hari tersebut. Nah, jadi ini sama juga ya Bapak Ibu ya, pada 20 Oktober yang kemarin itu ditetapkannya. Nah ini adalah bentar ya Bapak Ibu ya. Tunggu sebentar. Nah, ini jadwal daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan sertifikat. Nah, jadi ini ahli pertama, silahkan Bapak Ibu baca, bobotnya 20%, sertifikat sebagai tambahan nilai untuk apa nih, jabatan fungsional teknis. Ini malah kebalik-balik. Nah, jadi seperti ini Bapak. TOEFL, hasil TOEFL, bahasa Arab, bahasa Jepang, ini bobotnya 20 Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua itu pamong budaya, teknis jalan dan jembatan, sertifikat keahlian, profesi P2 kebudayaan. Ini bobotnya 25%, 15. Sertifikat kompetensi pekerja sosial yang masih berlaku dikeluarkan oleh lembaga sertifikat profesional guru 25 ya Bapak Ibu ya. Kompetensi penyuluhan sosial masih berlaku 25 bobotnya. Oke.
Silahkan Bapak Ibu nanti baca sendiri, nanti linknya untuk yang saya tampilkan ini saya kasih di deskripsi dan di komentar ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silahkan download sendiri, atau nanti Bapak Ibu silahkan masuk dulu ke Telegram. Nanti Bapak Ibu silahkan download di sana. Oke Bapak Ibu, demikian penjelasan mengenai surat edaran yang terbaru untuk P3K untuk jabatan fungsional guru daerah tahun 2022, untuk jabatan fungsional teknis tahun 2022, dan yang terakhir untuk jabatan tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Sekali lagi Bapak Ibu, jika ingin mendapatkan surat keputusan ini, nanti silakan Bapak Ibu download atau hubungin Telegram saya di deskripsi atau di kolom komentar yang saya sematkan nanti. Demikian Bapak Ibu penjelasan informasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata-kata yang salah saya ucapkan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.